Selamat siang semuanya, saya Dikita Handayani Lumbantorwan dengan NIM A1A2222078 dengan dosen pengampu Bu Lisa Rukmana MPD dengan mata kuliah pengantar sejarah Indonesia yang berjudul Indonesia tahun 1950-an. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal tahun 1950-an sampai 1959. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Ciri-ciri masa demokrasi liberal. 1. Parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. 2. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. 3. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. 4. Sering terjadi mosi tidak percaya kepada kabinet. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya berat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui pertimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 hingga tahun 1959. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal atau parlemen. 1. Kabinet Natsir. Program kabinet sebagai berikut: mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan, mengingatkan usaha keamanan dan ketentraman, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kabinet disebut juga Kabinet Jaken. Kabinet duduk tokoh-tokoh penting yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Hasahat, IR Juanda, dan Profesor Soemintro Dejo. Kegagalan penyelesaian masalah Irian Barat, pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentara DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi telah menimbulkan adanya mosi tidak percaya dari parlemen sehingga Muhammad Natsir harus mengembalikan kekuasaan dan mandatnya kepada presiden. Kabinet Sukiman. Adapun program kabinet sebagai berikut: bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepat dan memperbarui hukuman agrari agar sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat persiapan pemilihan umum. Di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet ini tidak berumur panjang. Akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Armistice. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jatuhlah Kabinet Sukiman. Kabinet Wilopol. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukkan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditunjukkan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia, Belanda, dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif menuju perdamaian dunia.
Kabinet Wilopo mengalami kejatuhan setelah adanya peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawan. Jatuhnya Kabinet Wilopo dan berdirilah Kabinet Ali Sastromijoyo I. Programnya sebagai berikut. Dalam negeri mencangkup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran, dan keuangan negara. Politik luar negeri bebas aktif, pengembalian Irian Barat. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April dan dihadiri 29 negara dari Asia dan Afrika. Kabinet Burhanuddin. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Terdapat 10 partai mengajukan diri untuk DPR dan 82 partai untuk konstituante. Ditambah lagi 86 organisasi perseorangan yang ikut serta dalam pemilu. Tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Dengan terlaksananya pemilu pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin selaku pembantu kabinet menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastromijoyo II. Kabinet ini melaksanakan tugasnya pada tanggal 24 Maret 1956. Adapun programnya sebagai berikut. Pembatalan Konferensi Meja Bundar, pengembalian Irian Barat, keamanan, perekonomian dan keuangan. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi. Berikut program-program kerja Kabinet Karya. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat pembangunan. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkanlah Deklarasi Juanda yang berhasil mengatur kembali batasan perairan nasional Indonesia. Deklarasi Juanda juga mengatur tentang lautan pedalaman dan lautan teritorial. Deklarasi Juanda tentang lautan teritorial diberlakukan, maka wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa dan Laut Flores. Melalui Deklarasi Juanda itulah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan yang merupakan satu kesatuan. Demikianlah hasil materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang.